Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabiun. Ya pun. Saya, Vinanta Viersio, akan memandu presentasi kali ini. Sebelum itu, izinkan saya, Vinanta Viersio, memulai presentasi ini dengan kalimat pantun. Kota Solo tempat asal batik Sidomukti. Warnanya coklat sangat serasi. Selamat pagi, Ibu Retno yang kami hormati. Izinkan saya membuka presentasi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah profil usaha yang akan disampaikan oleh Salsa Andara. Baik, terima kasih. Ada Financio. Yang pertama adalah profil perusahaan dari PT Telkom Indonesia. Jadi PT Telkom Indonesia dimulai dengan pemisahan layanan pos dan telekomunikasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1965. Saat itu PN Postel dipecah menjadi perusahaan negara pos dan giro dan perusahaan negara telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Selanjutnya pada 1974, PN Telekomunikasi berubah menjadi dua entitas, yakni Perusahaan Umum Telekomunikasi dan PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1995, Telkom mendirikan anak perusahaan yang bergerak di bidang operator seluler, yaitu Telkomsel. Pada tahun 1995, Telkom juga mulai memasuki pasar modal nasional dengan mendaftarkan diri pada Bursa Efek Indonesia dan sekaligus melangkah di pasar modal internasional. Next. Ada overview kinerja keuangan komparatif. Bisa kita lihat di layar ya teman-teman. Adanya total current asset, ada total non-current asset, total aset, total current liabilitas, total non-current liabilitas, total liabilitas, dan total equity. Next. Lalu ada kerangka konseptual dari PT Telekomunikasi Indonesia (TBK). Yang pertama, PT Telkom Indonesia sudah sangat relevan dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan laporan keuangan. Juga PT Telkom Indonesia pada laporan keuangannya telah memuat nilai-nilai prediktif, nilai konfirmatori, dan materialitas. Lalu yang kedua, penyajian jujur. PT Telkom Indonesia disajikan dengan jujur. Hal ini ditunjukkan dengan surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan. Juga PT Telkom Telekomunikasi, laporan keuangan yang disajikan PT Telkom Indonesia sudah memenuhi kriteria kelengkapan, juga bersifat netral dan bebas dari kesalahan. Lalu yang ketiga, peningkatan kualitas. Laporan keuangan PT Telkom Indonesia mengandung unsur keterbandingan karena informasi yang dilaporkan dari pos-pos yang ada bisa mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan dengan perusahaan lain. Juga konsisten, dapat diverifikasi, mudah dipahami, dan juga tepat waktu. Next. Lalu ada karakteristik fundamental dari PT Telekomunikasi Indonesia. Di tengah kondisi industri yang disruptif dan penuh tantangan serta persaingan yang ketat, PT Telkom Indonesia sepanjang tahun 2019 berhasil membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 135,57 triliun, tumbuh positif sebesar 4,78 triliun atau 3,7% dibanding tahun 2018. Next. Adanya kinerja keuangan dari PT Telkom Indonesia dari tahun 2019 sampai 2021. Yang pertama, adanya likuiditas
current ratio yang mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai 2020 dari 71,48% turun menjadi 67,30%. Lalu adanya rasio solvabilitas, debt equity ratio yang mengalami peningkatan dari 88,67% naik menjadi 104,27%. Next. Adanya rasio profitabilitas dari tahun 2019 23,53% menjadi 24,50%. Lalu ada rasio aktivitas pada tahun 2019 61,28% turun menjadi 55,26%. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Helnisa. Helnisa, dipersilahkan. Baik, di sini bisa kita lihat ada analisis PSAK nomor 1 pada PT Telkom Indonesia Terbuka pada laporan posisi keuangan. Jadi yang pertama itu ada pengakuan pada laporan posisi keuangan PT Telkom Indonesia Terbuka. Penyajian aset lancar dan tidak lancar sudah disajikan secara terpisah sesuai dengan aturan PSAK nomor 1. Kedua, pada pos akun liabilitas juga laporan keuangan pada PT Telkom Indonesia Terbuka ini sudah memisahkan sesuai antara liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sesuai dengan ketentuan PSAK nomor 1. 3. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar jika sisa jangka waktunya lebih dari 12 bulan. Dan sebagai liabilitas jangka pendek jika sisa jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajar. Selanjutnya, adapun pada bagian ekuitas, PT Telkom Indonesia Terbuka sudah mempunyai modal saham dan cadangan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Pada laporan keuangan, perusahaan telah melaporkan modal saham yang dicadangkan dan belum dicadangkan. PT Telkom Indonesia Terbuka melaporkan total aset yang diperoleh dari aset lancar dan tidak lancar pada tahun 2019 sebesar 221.208 dan pada tahun 2020 diperoleh sebesar 246.943, yang mana ini berarti total aset mengalami kenaikan. Selanjutnya, PT Telkom Indonesia Terbuka telah melaporkan total liabilitas yang diperoleh sebanyak 103.956 pada tahun 2019 dan 126.054 pada tahun 2020, di mana total liabilitasnya mengalami kenaikan. 3. Diketahui dalam cuplikan bahwa PT Surya Permata Andalan telah melaporkan total ekuitas sebesar 117.250 pada tahun 2019 dan total ekuitas pada tahun 2020 sebesar 120.889, yang dimana ekuitasnya mengalami kenaikan untuk tahun 2020. Next. Di sini bisa kita lihat terdapat analisis PSAK nomor 1 pada PT Telkom Indonesia Terbuka dalam laporan laba rugi. Di mana pertama jumlah laba tahun berjalan 2019 sebesar 25.400 dalam miliar dan pada tahun 2020 sebesar 25.986 dalam miliar. Kedua, dalam annual report PT Telkom Indonesia ini, PT Telkom Indonesia dalam laporan laba ruginya sudah tersusun sangat teratur, pos-posnya yang sangat tertata. Mulai dari pos pendapatan, laba usaha, dan sebelum pajak dan pos-pos lainnya. Ketiga, jadi laporan laba rugi PT Telkom Indonesia Terbuka sudah sangat sesuai dengan PSAK nomor 1. PT Telkom Indonesia Terbuka telah menyajikan laporan perubahan ekuitas sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PSAK nomor 1. Hal ini ditunjukkan dengan memenuhinya kelengkapan pos-pos akun minimum yang telah ditunjukkan di atas. Selanjutnya, analisis PSAK nomor 1 pada PT Telkom Indonesia Terbuka pada laporan arus kas dan selama
periode. Pertama, informasi arus kas pada PT Telkom Indonesia Terbuka sudah memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Kedua, PT Telkom Indonesia Terbuka telah menyajikan laporan arus kas sesuai dengan ketentuan di dalam PSAK nomor 1 yang mengungkapkan ke dalam 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Dengan demikian, laporan arus kas pada PT Telkom Indonesia Terbuka sudah memenuhi standar penerapan yang telah diatur dalam PSAK nomor 1. Next. Analisis PSAK nomor 1 pada PT Telkom Indonesia Terbuka pada catatan atas laporan keuangan, yaitu PT Telkom Indonesia Terbuka telah menyajikan dan melaporkan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam PSAK nomor 1. Selanjutnya ada analisis PSAK nomor 2 pada PT Telkom Indonesia Terbuka dalam laporan arus kas. Jadi yang pertama, dalam penyajian laporan arus kas, perusahaan menggunakan metode yang paling sederhana, sehingga dalam dijangkau oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan baik internal maupun eksternal. Metode langsung yang terkesan sederhana namun menunjukkan arus kas yang sangat jelas baik arus kas maupun arus kas keluar dengan PT Telkom Indonesia Terbuka ini termasuk perusahaan besar dengan kegiatan operasi yang luas. Jadi dalam penyusunan laporan arus kas dengan metode langsung sangat sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini. Yang kedua, penyajian laporan arus kas pada aktivitas operasi PT Telkom Indonesia Terbuka. Perusahaan telah menyajikan seluruh komponen arus kas dari aktivitas operasi yang sesuai dengan PSAK nomor 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinanta Vircio. Oke, selanjutnya adalah PSAK nomor 14 pada PT Telkom Indonesia Tbk. 1. Metode penilaian persediaan PT Telkom Indonesia Tbk. Bu Retno dan kawan-kawan sekalian, PT Telkom Indonesia Tbk ini pada laporan keuangannya menyatakan bahwa proses PSAK nomor 14 telah diimplementasikan pada hasil laporan keuangannya. Metode yang digunakan yaitu metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Pada metode rata-rata tertimbang, yaitu harga per unit barang dihitung dengan membagi jumlah harga pembelian barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Selanjutnya adalah pengukuran persediaan PT Telkom Indonesia Tbk. PT Telkom Indonesia ini mencatat biaya pembelian persediaan di mana meliputi harga beli, pajak lainnya, kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh entitas kepada otoritas pajak, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya. Analisis pengungkapan pada PT Telkom. Pengungkapan terhadap aktivitas perusahaan mengenai persediaan barang dagangan diungkapkan melalui persentase kepemilikan dan jumlah aset sebelum eliminasi. Untuk pengungkapan pada laporan keuangan PT Telkom Indonesia Tbk ini, posisi persediaan diungkapkan pada bagian jumlah aset sebelum dieliminasi. Simpulan untuk PSAK nomor 14 oleh PT Telkom Indonesia Tbk yang kita analisis adalah metode pencatatan yang diterapkan pada PT Telkom Indonesia Tbk dalam mencatat persediaan barang dagangannya adalah dengan menggunakan metode identifikasi khusus, dan sedangkan untuk metode penilaian persediaannya menggunakan metode rata-rata tertimbang, di mana metode ini dikembangkan dengan asumsi bahwa persediaan barang yang keluar untuk dijual dan produksi dibebani dengan harga pokok rata-rata. Selanjutnya adalah pengungkapan persediaan dalam PT Telkom Indonesia Tbk ini disajikan dalam laporan keuangan, diungkapkan melalui persentase kepemilikan dan jumlah aset sebelum eliminasi. Selanjutnya adalah PSAK nomor 16. Analisisnya yaitu yang pertama adalah PT Telkom Indonesia pada tahun 2019 memiliki aset sebesar 41.722 dalam miliar, dan pada tahun 2020 sebesar 46.503 dan dalam miliar juga. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa depan yang diharapkan dari pengguna dan pelepasannya. Teman-teman, biaya perolehan aset PT Telkom ini telah disusunkan dengan metode
garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Analisisnya juga itu nilai bukunya pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 156.973 dalam hal rupiah dan pada 1 Januari 2019 sebesar 143.248 dalam miliar. Sedangkan nilai buku bersih pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar 169.923 dalam miliar dan nilai buku bersih 1 Januari 2019 sebesar 156.973 dan dalam satuan miliar. Pengungkapan aset dari PSAK nomor 16 PT Telkom Indonesia Tbk. Dari aset yang dimiliki oleh PT Telkom Indonesia Tbk ini, perusahaan mulai mengakui dan mengelompokkan ke dalam aset tetap pada saat perusahaan membeli barang tersebut. Pada saat perusahaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dikelompokkan ke dalam aset tetap tersebut, tidak menjadikan sebagai biaya, tetapi masuk ke dalam kategori aset, dalam hal ini masuk ke dalam aset tetap. Selanjutnya adalah pengakuan oleh PT Telkom Indonesia Tbk. Dengan PSAK nomor 16 ini kawan-kawan, berdasarkan hasil penelitian kami, dengan memberikan manfaat ekonomi, aset tetap yang diperkirakan akan memberikan manfaat dan menunjang operasional perusahaan, sehingga perusahaan bisa menjalankan kegiatan operasional perusahaan dalam melayani konsumennya. Pengukuran terhadap PSAK nomor 16 PT Telkom Indonesia Tbk. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan dalam laba rugi ketika aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya. Dengan kata lain, pada PT Telkom Indonesia Tbk ini teman-teman menerapkan sistem pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset yang sangat sesuai dengan PSAK nomor 16. Pengungkapan aset tetap sesuai dengan PSAK nomor 16 PT Telkom Indonesia Tbk. Seluruh pengungkapan ini disajikan di CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan PT Telkom Indonesia Tbk dan sangat sesuai dengan PSAK nomor 16. Kemudian adalah analisis PSAK nomor 48 PT Telkom Indonesia Tbk. Aset tetap PT Telkom Indonesia Tbk dapat dilihat seperti di atas. Terdapat bangunan, renovasi bangunan sewa, peralatan sentral telepon, peralatan telegraf, dan lain-lain yang memiliki umurnya seperti contoh bangunan untuk 15-40 tahun. Dapat dilihat bahwa mengenai aset yang tak berwujud kecuali goodwill berupa piranti, lunak, lisensi, dan aset tak berwujud lainnya. Aset hak guna diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa yang lebih pendek dan estimasi masa manfaat dari aset meliputi bangunan, instalasi dan peralatan transmisi, catu daya, kendaraan, dan lainnya. Kesimpulan untuk penerapan PSAK nomor 48 dalam PT Telkom Indonesia ini adalah penerapannya penurunan aset yang dilakukan PT Telkom Indonesia Tbk. Dalam hal ini aset tetap telah sesuai dengan penerapan penurunan nilai aset yang ada dalam PSAK nomor 48. Yang terakhir adalah analisis PSAK nomor 55 akan disampaikan oleh Helnisa. Baik, bisa kita lihat di sini bahwa dalam pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai CKPN yang diterapkan pada PT Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan PSAK nomor 55 revisi 2011. Proses pengakuan CKPN oleh PT Bank Rakyat Indonesia dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan suku bunga efektif awal instrumen, serta mempertimbangkan seluruh eksposur pinjaman yang diberikan, bukan hanya yang berkualitas rendah dalam proses estimasi terhadap penurunan nilai. Sedangkan pada proses pengukuran CKPN oleh PT Bank Rakyat Indonesia, aset keuangan dievaluasi secara kolektif diukur berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami perusahaan, yaitu membandingkan tingkat kerugian historis aset keuangan tersebut dengan tingkat kerugian historis dengan aset serupa yang telah diobservasi. Itu adalah presentasi yang disampaikan oleh kelompok kami. Jika di awal sebelum itu, kelompok kami sudah mempresentasikannya ke presentasi PBL ini kepada Bu Retno sebelumnya, tetapi karena disuruh membuat video, kami membuatnya. Karena di awal tadi kita
diawali oleh penutup, maka diakhiri juga presentasi kami oleh penutup dan oleh pantun dan salam. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas Bu Retno dan kawan-kawan tercinta, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.